Bapa, kami datang padamu. Kami rindu untuk masuk hadirat-Mu, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Karena kami membutuhkan Engkau, ya Allah, Juru Selamat kami, setiap waktu, setiap jam di hidup kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang, Juru Selamat, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan, tegak seperti langit. Dan kami mau katakan kami bersyukur buat kasih setiamu, buat jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu, dan kami mau berserah sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah hati kami, buka hati untuk jamahan. Kami berserah penuh di hadirat-Mu. Berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami mau buka hati kami kepada Engkau. Buka hati
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kita dalam keadaan baik, sehat semuanya tanpa kecuali. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan dan diperhatikan oleh Bapa kita yang di surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita bersama-sama boleh berkumpul saat ini di tempat ini. Itu pun oleh karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah tentunya sebelum kita memulai, mari kita sama-sama mengawali datang ke hadapan Tuhan. Bapa, kami anak-anak-Mu datang di hadapan Allah, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami boleh serahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami. Sehingga firman Allah yang kami dengar menjadi berkat untuk setiap kami anak-anak-Mu. Bapa, kami berdoa, bicaralah Engkau buat anak-anak-Mu, sucikan mulut bibir kami, pikiran dan perasaan dan hati kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih, cukup lama kita tidak ketemu. Saya percaya setiap kita tetap ada di dalam naungan Allah. Kenapa demikian? Saya mempercayakan janji Allah pasti iya dan amin. Yang berarti janji Allah pasti digenapi untuk setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya, yang berharap, yang mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan selalu hadir dalam kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kita sama-sama ingin membahas firman Tuhan yang akan kami bagikan dengan judul Iman dan Ketaatan Kunci Keberhasilan. Saudara yang kasih, kalau kita melihat temanya menyenangkan hati, saudara yang kasih. Tetapi untuk mencapai keberhasilan ada proses yang panjang, saudara yang kasih. Nah, banyak orang yang percaya dengan Tuhan menghadapi proses inilah yang menjadi tantangan untuk setiap kita. Mampukah kita bertahan apabila kita melewati proses-proses yang terjadi? Mungkin kita bisa sekolah di padang gurun, sekolah di kehidupan yang keras, yang susah, dan itu kita tahan atau kuat dalam menghadapi semuanya ini. Saya percaya setiap kita tanpa kecuali yang ada di sini hari-hari ini, juga yang di rumah masing-masing, kita adalah orang-orang pilihan yang tentunya yang dikuatkan oleh Tuhan. Hanya Dia memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Firman Tuhan saya percaya memberikan kekuatan penghidupan kepada setiap kita. Kalau kita menelaah firman itu sendiri dan merenungkan firman itu dengan baik dan benar tentunya saudara yang kasih. Nah hari ini dengan tema yang kami sampaikan, iman dan ketaatan kunci keberhasilan. Saudara yang kasih, saya bercerita saudara yang kasih. Ya, ada seorang remaja ya yang jatuh cinta. Kalau ngomong jatuh cinta, saudara yang kasih, hati saya berdebar-debar, saudara yang kasih. Ya, remaja ini jatuh cinta, tentunya pasangan, saudara yang kasih ya. Kalau kita perhatikan remaja ini sangat luar biasa, ya kan? Tidak seperti yang lain, dalam arti dia membangun hubungan dengan cara yang benar menurut saya. Ternyata dengan berjalan waktu yang cukup lama, saudara yang kasih, lebih dari 2 tahun, dia membangun hubungan yang pada akhirnya dia menyampaikan kepada gereja bahwa dia ingin diberkati, yaitu dalam pernikahan yang kudus. Saudara yang kasih, setelah dia menikah dan diberkati, kita ketemu dengan dia dan kita tanya, apa sih rahasianya kamu bisa membangun hubungan kalian berdua ini? Kok bisa sampai ke jenjang yang terakhir, yaitu pernikahan yang kudus ini? Dan dia katakan, Pak, saya selama membangun hubungan ini dengan suami saya sekarang ini, kita saling percaya. Jadi saya mempercayai apa kata-kata suami saya sekarang ini, juga demikian. Rupa-rupanya suami saya ini juga percaya dengan apa yang saya katakan kepada dia. Saling percaya. Terlepas daripada itu, kita jaga, kita rawat hubungan kami. Sehingga apa yang kami janjikan kepada dia dan janjinya dia kepada saya, itu sangat saya pegang teguh. Yang seharusnya itu kita lakukan setiap saat. Dan sampai nanti, sampai kita senior jadi orang tua.
Oh, hebat banget. Jadi kamu saling mempercayai ya akan janji kalian berdua. Iya, Pak. Kalau nggak gitu, wah, mungkin saya belum menikah, Pak. Oh gitu, puji Tuhan, Tuhan berkati kalian. Juga demikian antara hubungan kita dengan Tuhan sering kasih, ya. Seperti anak yang menikah ini sering kasih. Ada satu janji yang diutarakan. Tuhan berjanji kepada setiap kita umatnya. Juga demikian kita berjanji dengan Tuhan. Apabila kita taatakan janji kita dan kepada Tuhan, pastinya janji Tuhan pasti digenapi buat saudara dan saya. Di manakala kita sebagai manusia kadangkala kita sering mengumbar janji kepada Tuhan. Kalau kita diberkati dengan limpahnya oleh Tuhan, maka kita ngomong, Tuhan, hanya Engkau Tuhan kami. Hanya Engkau Allah kami yang luar biasa. Sakit saya disembuhkan, macam-macam. Rumah tangga saya ada damai sejahtera, anakku diberkati Tuhan. Begitu melewati masa pandemi COVID, apa yang terjadi? Janji tinggal janji. Ya. Ada doa tidak muncul sering kasih. Ada ibadah juga kagak sering kasih. Apa yang terjadi? Adakah janji itu dilewati begitu saja? Sering kasih. Tentunya sebagai orang percaya dengan Tuhan, memegang kata yaitu ketekunan ini yang artinya kita lakukan terus menerus kata Pak Peta. Nah, janji daripada kita kepada Tuhan kita pegang terus dan kita lakukan. Bukan hanya sekedar bicara kita kepada Tuhan, tapi mari sama-sama kita lakukan janji yang sudah kita ucapkan dengan Tuhan. Tidak ada bedanya janji kita kepada istri kita sejak pacaran sampai menikah sampai hari ini. Apabila itu kita pegang teguh, saudara yang kasih, rumah tangga kita akan harmonis dan diberkati Tuhan. Saudara yang kasih, rupanya ketaatannya harus ada dalam kehidupan setiap kita, saudara yang kasih. Tuhan melihat hati setiap kita. Kalau kita melakukan janji kita kepada Tuhan dan memperhatikan apa yang sudah kita ucapkan dengan Tuhan dan kita lakukan terus menerus, saudara yang kasih, maka Allah akan hadir dalam kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Saudara yang kasih, firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus 2, kita bacakan dan ayat pertama dan yang kedua yang berbunyi demikian, saudara yang kasih. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara yang kasih, Petrus mengingatkan kepada jemaatnya, supaya setiap jemaatnya seperti bayi yang baru lahir yang merindukan akan mamanya, yang merindukan susu yang murni dan rohani yang diminum setiap saat. Mungkin kita sebagian besar sudah sudah punya anak, kita pernah merasakan tentunya. Saudara yang kasih, seorang anak yang dilahirkan oleh kita, tentunya tidak sembarang orang dia mau diajak orang lain. Ya, kalau dia nangis, begitu mamanya datang, begitu lihat mamanya, si bayi langsung diam. Ya, karena anak tidak mau berpisah dengan mamanya, tidak mau berpisah dengan ibunya. Kenapa? Saudara yang kasih, ada rasa rindu mau ngumpul bareng, tidak mau berpisah dengan mamanya. Saudara yang kasih, bukankah setiap kita harus demikian dengan Tuhan? Saudara yang kasih, ya. Kita merindukan setiap saat ketemu dengan Tuhan. Berapapun atau berapa kali pun kita ketemu Tuhan, kita siap hadir di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Tuhan, saya mau mendengar firman-Mu. Tuhan, saya akan membaca firman-Mu. Tuhan, saya akan memuji-Mu kapan saja. Saudara yang kasih, kehidupan orang yang percaya dengan Tuhan seharusnya memiliki satu kerinduan yang besar kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, saudara yang kasih. Seperti bayi merindukan mamanya. Saudara yang kasih, itu yang terjadi dalam kehidupan seorang bayi, saudara yang kasih. Dan tentunya yang kedua, sifat bayi selalu ingin dekat dengan ibunya. Ya,
Kalau dia hidup dekat dengan ibunya, dia akan menikmati susu yang murni dan yang rohani, kata firman yang kita baca. Di dalam kehidupan orang yang percaya dengan Tuhan, tentunya tanpa kecuali, saudara yang kasih, setiap kita tanpa kecuali, mari kita sama-sama terus dan terus meminum susu yang murni dan yang rohani, yaitu firman Tuhan. Saudara yang kasih, alangkah indahnya, walaupun hari ini mungkin Bapak Ibu boleh mendengar firman Tuhan di YouTube dan sebagainya. Lebih indah lagi kalau Bapak Ibu boleh membuka Alkitab yang asli, saudara yang kasih. Tidak hanya mendengar, tapi juga kita sama-sama menyimak dan membaca firman Tuhan itu bersama. Saudara yang kasih, kalau kita mendengar saja tidak cukup rasanya, saudara yang kasih, kalau kita tidak membacanya, saudara yang kasih. Ya, ada satu kerinduan yang besar dalam kehidupan setiap kita, selalu ingin dekat dengan Mama, yaitu dengan Tuhan. Saya tidak mau berpisah denganmu, Tuhan. Saya ingin hidup dekat dengan Engkau. Saya mempercayai kalau saya hidup dekat dengan Engkau, ada berkat, ada ketenangan, ada damai sejahtera yang saya rasakan. Terima kasih. Pertanyaannya, adakah kerinduan dalam hati saudara dan saya selalu membangun hubungan dengan Tuhan? Apapun yang terjadi, dalam suasananya kayak apapun, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita ngobrol bareng dengan Tuhan. Terima kasih. Itu sebagai bayi yang selalu mendambakan, menginginkan, merindukan dekat dengan Mama, yang memberikan kesegaran, yaitu firman Allah di dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih. Kalau tadi saya katakan kita hidup taat, berarti kita harus dengar-dengar melakukan. Kalau kita ngomong mengasihi Tuhan dan Tuhan mau berbicara kepada kita, kita menyisihkan waktu setiap hari. Enggak tahu berapa lama kita menyisihkan waktu untuk ketemu Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tetapi karena kondisi seperti ini, saudara yang kasih, saya yakin, saya percaya, kadangkala itu tidak kita lakukan, saudara yang kasih. Ya, mungkin hubungan kita dengan Tuhan mulai merenggang. Mari kita sama-sama belajar mengoreksi diri kita masing-masing, saudara yang kasih. Sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hari-hari ini setiap kita seperti bayi dalam pelukan mamanya? Apakah kita seperti bayi yang sudah ditinggalkan di pinggir sana, yang sudah mandiri seakan-akan itu, seakan-akan tidak perlu dengan mamanya lagi? Terima kasih. Padahal kerinduan bayi sampai tumbuh kapanpun, dia tidak mau berpisah dengan mamanya. Terima kasih. Dan tentunya tidak kalah pentingnya, hidup di dada ibunya ada rasa aman. Terima kasih. Kita lihat anak kita pada waktu masih kecil, apabila mungkin diambil oleh tantenya, dia menangis menjadi-jadi. Begitu diambil oleh mamanya dan ada dalam pelukan mamanya, bayi langsung diam. Terima kasih. Hubungan yang dekat antara bayi dan orang tua, ada hubungan yang nyambung, yang connect, terima kasih. Sama halnya setiap kita. Kalau hari ini dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti ini, kita menyandarkan kepala kita kepada Tuhan, yang berarti kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini saya, Tuhan. Engkau tahu apa yang kami hadapi hari-hari ini. Kesulitan menghimpit saya. Dan keterbatasan kami, Tuhan, untuk menghadapi seperti ini. Mungkin kami tidak mampu. Tetapi saya mempercayai, Tuhan, akan janji-Mu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Saya mau dekat dengan Engkau, Bapa. Terima kasih. Saya percaya Tuhan bangga dengan saudara. Karena kerinduan saudara ingin dekat kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kisah cerita, saudara yang kasih, ada seorang remaja wanita namanya Lita, saudara yang kasih. Nah, Lita ini menjadi remaja yang ceria, ya kan, banyak teman. Suatu saat Lita ini ditangkap oleh Tuhan karena dia dari kepercayaan yang lain dan sekarang mengenal Yesus. Dia menikmati cinta mula-mula yang luar biasa dalam hidup mereka. Kebetulan remaja ini suaranya begitu bagus. Dia datang di profetik, dia menyisihkan waktu banyak untuk melayani Tuhan. Kalau di gereja ada doa, pasti Lita ada di situ. Ada latihan, Lita pasti ada di situ. Ada acara apapun di gereja, Lita ada di situ. Terima kasih. Lita menjadi anak yang luar biasa, ya. Tentunya Tuhan perhatikan dia
dan dia diberkati oleh Tuhan dengan suara yang begitu merdu. Suatu saat Lita ingin buka usaha untuk jangka panjang dalam kehidupan mereka. Dia membuka usaha toko, sering kasih dia menjaga toko. Nah, begitu mulai menjaga toko tidak sesuai dengan harapan dan doa sebelumnya. Kan doa sebelumnya dia bilang, Tuhan, saya akan membuka usaha toko ini, Tuhan berkati ya Tuhan. Dan Tuhan berkati memang, betul, luar biasa. Dengan berjalannya waktu, Lita mulai ada rasa tidak seperti sebelumnya. Ke gereja jarang, hanya cukup dengan membuka YouTube. Memuji Tuhan pun juga jarang. Dia menjaga toko dengan baik. Karena toko kalau tidak buka, tidak ada pendapatan atau uang masuk. Dia perhatikan tokonya. Rupa-rupanya hubungan dengan Tuhan tidak seperti semula. Pada waktu kasih mula-mula terjadi dalam hidup mereka. Suatu saat dia mendapat kabar dari rekan mereka namanya Dina. Nah, Dina ini bercerita bahwa dia akan pindah keluar kota. Nah, terjadilah pembicaraan yang cukup hangat. Lita bertanya, kapan kamu berangkat? Oh, tanggal 17 jam 11 siang. Oke, saya mau antar kamu. Akan ketemu sampai di terminal, katanya demikian. Yang benar, toko dia tutup, dia berangkat ke rumahnya Dina dan mengantar ke terminal. Saudara yang kasih, ada satu perpisahan yang luar biasa terjadi. Sehingga Dina berangkat dengan bis ke kota sebelah. Saudara yang kasih. Yang akhirnya si Lita pulang, dia punya kendaraan sendiri. Pada waktu dia mengemudikan kendaraan, ada suara yang mereka dengar. Lita, kamu berpisah dengan Dina, kamu siap mengantar ke terminal dan kamu menutup tokomu. Kenapa sudah 3 tahun kamu tidak mau ketemu dengan saya dan kamu juga tidak mau menutup tokomu untuk ketemu dengan saya? Terima kasih. Suara ini begitu jelas di telinga Lita. Dan dia sadar, oh ini Tuhan menegur saya. Lita seperti ditempeleng oleh Tuhan. Terima kasih. Dia menangis. Cepat sampai di rumah, dia masuk rumah. Dia menangis sedemikian rupa. Dia merasa ditegur oleh Tuhan yang sangat dahsyat dalam kehidupan mereka. Akhirnya dia katakan, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sudah 3 tahun tidak ketemu Engkau di rumahmu, Tuhan. Berarti Lita sudah jarang berdoa. Mungkin berdoa asal-asalan kalau ingat dan sebagainya. Lita udah lupa dengan cinta mula-mula. Cinta mula-mula. Dan Lita lupa akan janji yang pernah mereka utarakan kepada Bapa di surga. Sebelumnya dia mungkin mengatakan, Tuhan, saya mau setia kepadamu Tuhan. Saya mau taat dengan kedengaran akan suaramu. Dan saya boleh mempersembahkan pujian ini untuk kemuliaanmu. Tapi selama 3 tahun, Lita tidak pernah melakukan itu, saudara kasih. Lita meninggalkan Tuhan. Ketaatan, percaya dengan Tuhan mulai luntur. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap mengasihi Lita. Tuhan tegur sedemikian rupa. Dan hari Minggu kemudian dia berangkat ke rumah Tuhan. Begitu mulai masuk dalam rumah Tuhan, dia disambut oleh para pemimpin. Lita, apa kabar? Teman-temannya nyambut sedemikian rupa, akrab seperti keluarga. Saudara yang kasih, ketaatan sangat dibutuhkan kepada siapapun yang percaya kepada Tuhan. Melakukan apa yang dijanjikan kepada Tuhan. Bukan hanya janji, tinggal janji sering. Saudara yang kasih, apa yang kita pernah janjikan, kita ucapkan kepada Tuhan, itu kita ulang kembali dan kita lakukan terus-menerus, terus-menerus, dan terus-menerus. Saudara yang kasih, kalau kita boleh melakukan janji Tuhan itu, dan kita melakukan apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan tersenyum di hadapan saudara. Allah mengasihi setiap kita. Ketaatan sangat dibutuhkan bagi orang yang percaya dengan Tuhan. Dan iman kita kepada Tuhan jangan goyah. Ya. Apapun boleh terjadi,
masalah boleh terjadi, pandemi boleh terjadi, tetapi iman percaya kepada setiap kita jangan sampai goyah. Dan iman kita harus menang atas apa yang terjadi saat ini. Mari sama-sama kita melihat dengan ayat yang pernah kita baca tentunya kurang lebih beberapa bulan yang lewat kita telah membaca dalam kehidupan Raja Saul, saudara kasih. Kita boleh sama-sama buka dalam kitab 1 Samuel 13, saudara kasih. Ya, kita akan melihat kehidupan daripada Saul. Kalau saya boleh bercerita, kehidupan Saul sangat luar biasa, ya, dari menjadi raja di Israel, ya. Tapi sayang kehidupannya mereka banyak hal yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Suatu saat bangsa Israel terkepung seringkali oleh bangsa Filistin. Nah, rupa-rupanya juga Saul ini masih boleh dikatakan masih mempercayai memberikan korban, persembahan korban bakaran itu tetap mereka lakukan. Suatu saat pada waktu dia dikepung, tentunya dia akan menghadirkan imam untuk memimpin korban tersebut. Dan tentunya imam yang ditunggu adalah Samuel itu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Samuel sudah berjanji tanggal sekian, jam sekian nanti saya akan datang memberikan memimpin acara tersebut, yaitu korban bakaran. Tapi rupanya himpitan semakin besar, tekanan semakin besar kepada Saul sehingga rakyatnya pun juga sudah berantakan. Mungkin panik dalam kehidupan Saul, saudara kasih, yang akhirnya dia memerintahkan, ambil hewan-hewan bakaran, saya akan memimpin persembahan atau korban bakaran ini. Saudara kasih, begitu dia sudah lakukan, datanglah Samuel. Samuel terkejut, Saul, apa yang sudah kau lakukan? Dan firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel 13 di ayat yang ke-13 katakan demikian, saudara kasih. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang memerintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas bangsa Israel untuk selama-lamanya. Sekali lagi saudara kasih, Samuel menegur kepada Saul. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaannya atau kerajaanmu untuk Israel untuk selama-lamanya. Tuhan maunya merencanakan akan mengokohkan kerajaan Israel yang dipimpin oleh Saul, tetapi oleh karena kebodohannya. Apa ini maksud kebodohannya? Yang seharusnya yang memimpin korban bakaran adalah imam. Dia ambil sendiri. Ya bisa sih bisa, tapi itu melanggar. Aturannya tidak sedemikian, saudara kasih. Begitu Samuel datang, dia tegur sedemikian, cukup tajam tegurannya. Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Tapi karena Saul tidak mengikuti perintah Tuhan, saudara yang kasih, maka Samuel juga mengatakan, sekarang akan ada raja baru, bahasanya begitu saudara yang kasih ya. Dalam bahasa sehari-hari, Tuhan sudah menyediakan raja baru pengganti kamu. Saudara yang kasih, yang pada akhirnya Saul memerintah hanya 2 tahun. Kenapa ini harus terjadi? Karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Samuel, kamu bodoh, tidak mengikuti perintah Tuhan. Siapapun yang tidak mengikuti perintah Tuhan, suatu kebodohan, saudara yang kasih. Perintah Tuhan luar biasa sebenarnya. Ada berkat di dalamnya, ada perlindungan, ada damai sejahtera di dalamnya. Tapi karena kebodohan Saul, itu tidak dia miliki, saudara yang kasih. Tema dalam pasal 13 ini saudara yang kasih, temanya demikian, ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Ya, kenapa Saul jadi gugur dan jatuh, saudara yang kasih? Karena ketidaktaatan kepada
Tuhan. Berarti ketaatan sangat dibutuhkan bagi orang yang percaya dengan Tuhan, saudara yang kasih. Dan ketaatan ini harus melekat di dalam kehidupan setiap kita untuk melakukannya, saudara yang kasih. Karena itu janji kita dengan Tuhan, dan Tuhan juga janji kepada setiap kita. Kalau dua hal ini tidak kita lakukan dengan baik, saudara yang kasih, yang terjadi adalah kehancuran, saudara yang kasih. Maka dari itu renungan pagi ini temanya iman dan ketaatan adalah kunci kesuksesan. Saudara yang kasih, mari kita tentunya sama-sama mengoreksi diri kita masing-masing hari-hari ini. Di mana posisi kita masing-masing saat ini? Apakah kita undur dari hadapan Allah? Apakah kita meninggalkan Tuhan? Tentunya saya mengajak, ayo kita kembali kepada Tuhan. Kita belajar taat untuk dengar, untuk melakukan apa yang Tuhan mau, saudara yang kasih. Ya, kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan orang lain mau, saudara yang kasih. Biarlah apa kata orang, tapi kita melakukan apa kata Tuhan, saudara yang kasih. Mari, saudara yang kasih, jangan meninggalkan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Percayalah, Dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang menyediakan segala perkara buat saudara dan saya. Kesaksian daripada Yeremia 2:19 mengatakan, betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan. Ya, betapa jahat dan pedihnya orang yang meninggalkan Tuhan. Kata-kata ini begitu tajam, saudara kasih. Ya, betapa jahat dan pedihnya bila meninggalkan Tuhan. Terima kasih. Kita punya iman ini, mari kita pupuk bersama setiap saat. Supaya iman kita bertumbuh dengan kuat. Kita minum susu yang segar dan rohani ini untuk mengisi kehidupan kita, untuk mengisi hati kita, untuk mengisi iman kita, untuk semakin hari semakin bertumbuh dan kita hidup dekat dengan Tuhan. Saya percaya kalau saudara dan saya hari-hari ini mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, berkat Allah, damai sejahtera daripada Allah ada di dalam hidup saudara dan saya, termasuk dalam rumah tangga saudara, diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati buat setiap kita siang hari ini. Amin. Yang bagiku mustahil.